Ada setidaknya 3 hal yang bisa kita belajar dari Bartimeus. Yang pertama, Bartimeus ini orang yang buta matanya, tapi dia tak buta hati. Mungkin inilah bedanya Bartimeus dengan kebanyakan orang, mungkin termasuk kita-kita di sini. Mata kita jelas bisa memandang, bisa melihat, tapi boleh jadi hati kita tertutup. Tertutup akan nasib malang orang lain, tertutup akan cita rasa perasaannya orang, tertutup akan penderitaan orang. Bahkan saudara sendiri kita menutup pintu hati kita. Bartimeus menunjukkan kepada kita dalam arti tertentu di hadapan Tuhan lebih baik buta mata daripada buta hati. Yesus sendiri pernah katakan, kalau matamu menyesatkan engkau, lebih baik cungkil matamu dan buang, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan surga tanpa mata atau hanya dengan mata satu, daripada engkau dengan seluruh badanmu, dengan matamu yang lengkap bisa melihat, tapi engkau dicampakkan ke dalam neraka. Saudara-saudari, mengapa saya katakan Bartimeus dia buta mata tapi tidak buta hati? Ketika orang banyak itu melihat sosok Yesus yang mereka ikuti itu sebagai pembuat mujizat, sebagai yang hebat mengajar, dan sebagai orang dari Nazaret, disebutkan tadi di dalam Injil. Tapi Bartimeus, dia melihat Yesus lebih dari sekedar pembuat mujizat, lebih dari sekedar orang dari Nazaret. Dia adalah putra Daud. Dan putra Daud dalam sejarah orang Israel ini adalah sebuah sapaan yang diberikan bagi orang yang dipandang sebagai Mesias. Mesias itu harus dari turunan Daud. Dan Bartimeus meskipun dia buta mata, hatinya mengatakan inilah sang putra Daud, inilah sang Mesias, juru selamat yang kita nantikan datang, hadir, dan mewujud nyatakan kerajaan Allah, keselamatan bagi manusia. Inilah hebatnya Bartimeus. Mudah-mudahan teladan Bartimeus membukakan juga hati kita, mata hati kita, untuk memandang kehadiran Tuhan dalam hidup sehari-hari, bahkan juga dalam diri sesama. Dan yang kedua, saudara-saudari, rahmat dari Tuhan itu sesuatu yang gratis. Tuhan curahkan, Tuhan limpahkan bagi kita semua. Tapi rahmat itu juga menuntut perjuangan kita manusia. Kita tidak cukup hanya berdoa, Tuhan berilah kami rezeki hari ini. Tapi kita juga harus berusaha. Dalam khotbah minggu lalu saya katakan no pain, no gain. Tidak ada usaha, tidak ada hasil. Ini yang ditunjukkan oleh Bartimeus di dalam kisah tadi. Dia memberanikan diri untuk bersuara. Banyak orang takut untuk bersuara padahal mulutnya bisa berbicara, tapi takut. Cari aman, diam. Tapi Bartimeus, dia orang kecil, dia tidak terpandang, tapi dia berani, bahkan nekat untuk sesuatu yang dia pandang baik, berguna untuk menghadirkan rahmat Tuhan, berkat dari Tuhan. Maka dia berteriak, Yesus putra Daud, kasihanilah aku. Lalu orang banyak
menegur dia. Jangan kau ribut, tidak sopan. Ini Yesus, orang besar, orang terhormat ini. Tidak sopanlah kamu bertingkah seperti itu. Tapi apakah Bartimeus diam? Tidak. Malah dikatakan semakin keras lagi dia berteriak, Yesus putra Daud. Peduli amat dengan reaksi orang banyak. Mereka mau menertawakan, mereka mau marah. Saya mau berjuang untuk menikmati kehadiran Sang Juru Selamat putra Daud yang pasti membawa berkat bagi saya. Kira-kira seperti itu yang ada di dalam hati Bartimeus. Sehingga masuk akal. Kendati pun orang larang, dia tidak peduli, bahkan semakin keras. Inilah saudara-saudari, ora et labora, pepatah Latin, berdoa dan berusaha, bekerja. Dan Bartimeus mendapatkan hasilnya. Yesus selalu menyuruh orang memanggil dia. Dan Yesus bertanya, apa yang kau inginkan dari aku? Apa yang kau mau aku perbuat bagimu? Dengan bangga dan bahagianya Bartimeus mengatakan, Rabuni, semoga aku bisa melihat. Dan dalam sekejap mujizat terjadi. Bartimeus menikmati berkat dari Tuhan. Ia disembuhkan. Pergilah, kata Yesus, imanmu telah menyelamatkan engkau. Iman menuntut orang juga untuk berjuang, berusaha.